Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menggelar rapat koordinasi sinergi pemungutan obsen pajak pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama Kabupaten Kota seprovinsi Papua Barat Daya dalam rangka menyamakan persepsi dan pemahaman terkait teknis pelaksanaan dan pengelolaan obsen pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) menggelar rapat koordinasi sinergi pemungutan obsen pajak pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama Kabupaten Kota seprovinsi Papua Barat Daya bertempat di Hotel Vega, Sorong, Selasa 30 Juli 2024. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Barat Daya yang diwakili PLT Sekretaris BPPKAD Provinsi Papua Barat Daya Isnaini Solo mengatakan rapat koordinasi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana berdasarkan undang-undang tersebut mulai tanggal 5 Januari 2025 bagi hasil pajak kendaraan bermotor sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu, rapat koordinasi ini digelar untuk mengantisipasi hal ke depan agar saat regulasi tersebut diterapkan tidak ada lagi masalah yang timbul di kemudian hari. Tadi seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sekda, terus teman-teman dari Direktorat Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri terkait dengan bagaimana kita mengenjot pendapatan ini. Rapat hari ini kita laksanakan ini karena ada regulasi yang mengatur. Ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, bahwa di tanggal 5 Januari 2025 bagi hasil pajak kendaraan bermotor itu sudah tidak ada. Justru karena itu hari ini kita bikin rapat untuk kita buat PKS, bagaimana pendapatan kendaraan bermotor itu kita bagi ke kabupaten kota, karena yang pungut ini provinsi, tapi nanti ada pembagian porsinya provinsi mana, porsi kabupaten kota mana. Rapat ini harus dilaksanakan karena tanggal 5 Januari 2025 itu sudah tidak ada pembagian hasil itu lagi. Makanya ini dilakukan untuk mengantisipasi itu ke depan. Kemudian penjabat Sekda Papua Barat Daya Johnny Y menyatakan kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat strategis, di mana dalam pengelolaannya PKB dan BBNKB diperlukan kerjasama dan dukungan dari semua pihak, khususnya pemerintah kabupaten kota, sehingga diharapkan dapat menciptakan optimalisasi pendapatan daerah. Dan akan diakhiri dengan penyusun draft PKS antara pemerintah kabupaten kota dan provinsi terkait dengan porsi pajak ya dan retribusi. Jadi hari ini teman-teman dari keuangan Provinsi Papua Barat Daya dengan terutama bidang pendapatan dengan kabupaten kota, mereka akan melakukan kegiatan. Ada beberapa materi yang akan disampaikan oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah hadir juga di sini, ada timnya, sehingga mereka akan membahas beberapa materi terkait dengan PKS nanti, sehingga kita harap provinsi kita yang baru ini sudah mulai berpacu untuk pendapatan asli daerah. Kita harap juga teman-teman dari kabupaten kota bisa lebih lagi memacu diri lagi untuk melihat sumber-sumber pendapatan supaya APBD ini bisa lebih kuat lagi, karena pendapatan asli daerah di PAD ini sangat penting. Banyak potensi-potensi di kabupaten kota, tinggal teman-teman kabupaten kota ini, terutama yang dinas yang
menangani ya, dinas pendapatan itu bisa melakukan tugasnya, inventarisir, melihat semua. Setelah sudah inventarisir, dibuat regulasinya yang mana kewenangan kabupaten, mana kewenangan provinsi, mana kewenangan pusat, sehingga pemungutan dilakukan itu tidak bermasalah atau tidak tumpang tindih kewenangan. PJ Sekda juga berharap adanya komitmen yang kuat antara pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan kabupaten kota untuk dapat menjalankan perjanjian kerjasama yang akan dibuat. Sementara itu, perencana ahli muda pada Direktorat Jenderal Bina Marga Kemendagri RI, Dira Ensya Dewa, memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Barat Daya karena telah menyiapkan draft dan PKS terkait pemungutan opsen PKB dan BBNKB. Tidak hanya itu, Dira juga mengatakan Provinsi Papua Barat Daya merupakan provinsi ke-8 yang menyiapkan draft dan PKS terkait pemungutan opsen PKB dan BBNKB. Menurut Dira, Provinsi Papua Barat Daya merupakan salah satu daerah otonom baru yang terdepan dalam proses penyusunan perjanjian kerjasama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota terkait dengan sinergi pemungutan opsen pajak. Barat Daya merupakan salah satu DOB yang terdepan dalam proses penyusunan perjanjian kerjasama antara provinsi dan kabupaten kota terkait dengan sinergi pemungutan opsen. Sinergi pemungutan opsen ini menguntungkan dua pihak, provinsi dan kabupaten kota, karena itu harus adanya sinergi kegiatan pemungutan, nanti di mana akan dibahas dalam PKS berapa persentase yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut, nanti dituangkan dalam PKS. Kemudian kami sangat mengapresiasi karena Provinsi Papua Barat Daya merupakan satu-satunya provinsi yang terdepan ini di Provinsi Papua. Kemarin kita baru turun dari Provinsi Maluku, sekarang di Papua Barat Daya. Yang provinsi lain mungkin kami harapkan segera mengikuti apa yang telah dilaksanakan oleh Provinsi Papua Barat Daya, sehingga sinkronisasi itu terlaksanakan dengan segera mungkin. Di tahun 2025 itu terjadi soft landing pelaksanaan kegiatan pemungutan opsen yang merupakan kebijakan dari Undang-Undang 1 tahun 2022, di mana di 5 Januari di 2025 itu sudah ada kebijakan baru. Jadi kabupaten kota tidak menerima bagi hasil lagi dari PKB dan BBNKB, tapi mendapatkan opsen. Opsen itu pengganti dan didapatkan secara real time, bukan dengan triwulan. Jadi kami sangat mengapresiasi. Septinus Kambun, CWM Channel.